Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Dila. Nah, pada kesempatan kali ini siapa ya yang tidak hadir? Oh ya, sudah hadir semua ya. Baik, apa kabar kalian? Alhamdulillah kalau semuanya baik dan sehat. Nah, kemarin apakah kalian masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Nah, betul Salma. Kemarin kita sudah belajar tentang perpindahan kalor. Sekarang kita akan belajar mengenai pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita dapat memetik manfaat yaitu mampu menunjukkan benda-benda sekitar yang menghantarkan panas. 2. Mampu menentukan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu membuat mind mapping tentang contoh perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita akan masuk ke materi pengaruh perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kalian amati ada benda apa saja di sekitar kalian. Di sekitar kalian itu ada benda apa saja sih? Coba sebutkan. Mas Reza apa? Kursi. Oh ya, benar sekali ada kursi. Ada apa lagi ya Mbak Salma? Oh, di sekitar Mbak Salma ada sapu tangan. Ya benar, sapu tangan itu dari kain. Ya, ada apa lagi ya? Nah, selain kursi dan sapu tangan yang sudah disebutkan oleh Mas Reza sama Mbak Salma, di sekitar kita ada botol minum, ada kawat, ada yang suka dibuat, ada yang suka digunakan oleh ibu untuk memasak apa namanya? Wajan dan panci. Nah, apakah kalian tahu? Ternyata benda-benda di sekitar kita dapat digolongkan menjadi benda konduktor dan benda isolator. Nah, benda konduktor itu apa sih? Benda isolator itu apa sih? Benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sebaliknya, kalau benda isolator berarti benda isolator merupakan benda yang menghambat perpindahan panas. Jadi, kalau benda konduktor itu dapat menghantarkan panas, dan benda isolator itu tidak bisa menghantarkan panas. Nah, siapkan buku tulis kalian, lalu jawablah pertanyaan di samping ibu. Mana benda konduktor dan mana benda isolator? Selanjutnya, coba perhatikan video yang akan ibu tayangkan berikut ini terkait jenis perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Kita akan belajar macam-macam perpindahan kalor yang terbagi atas konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk simak video konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi kita tidak bisa melihat partikel itu bergerak-gerak berpindah. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut salah satu ujungnya itu dipanaskan. Misalnya kita memegang kembang api deh yang sedang dibakar. Yang dibakar ujungnya nanti yang pangkal yang kita pegang itu sedikit panas. Dua nih perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantara yang ikut berpindah partikelnya. Jadi partikel itu berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Jadi kalau kita lihat seperti misalnya memanaskan air, airnya akan berpindah nih, ada segi gelembung-gelembungnya. Konveksi itu bisa terjadi pada zat cair ataupun gas, misalnya udara atau angin nih. Contoh-contohnya ada gerakan air naik turun ketika dipanaskan. Perhatikan deh ketika kalian masak air nih, mau mandi nih, kan ketika sudah ada gelembungnya, oh ini udah panas nih. Nah, itu adalah konveksi. Contohnya lagi misalnya ada gerakan naik turun waktu memasak nih, ada misalnya kacang hijau atau kedelai atau yang lain ketika dipanaskan. Waktu memasak pasti itu akan bergerak-gerak di situ. Dan juga di situ adalah angin darat dan juga angin laut. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk proses pengambilan ikan yang memanfaatkan angin darat dan angin laut. Ada sih. Jadi radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya adalah panas matahari,
Matahari itu menyinari ke bumi itu dengan kehangatannya. Jadi panas matahari sampai ke bumi itu melalui ruang hampa yang ada di planet di sana di angkasa. Tapi tetap bisa sampai ke bumi. Ini tidak ada zat perantaranya. Selain itu juga ada tubuh yang terasa hangat ketika berada di sumber api unggun nih. Ada juga pemanfaatannya digunakan untuk menetaskan telur unggas dengan lampu. Ini juga radiasi. Dan juga yang sering setiap hari kalian lihat adalah menjemur pakaian. Pakaian akan menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, setelah melihat video tadi, apakah jawaban kalian sudah benar anak-anak? Oh ya, pintar sekali Mas Reza. Mbak Salma juga benar ya, pintar sekali. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, coba kalian kerjakan soal latihan berikut ini tentang perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian melihat video ini, apakah jawaban kalian sudah benar? Oh, tentu saja Mbak Salma, jawabannya sudah benar. Berikan tepuk tangan. Apa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang tahu? Ya, benda di sekitar kita terbagi menjadi dua macam, yaitu benda penghantar panas dengan baik dan dua benda penghambat panas. Nah, ada 3 jenis perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi, yang mana itu terdapat pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya ada tugas lagi nih dari Ibu, yaitu membuat mind mapping yang dipandu dengan orang tua tentunya mengenai pengaruh perpindahan panas pada kehidupan sehari-hari. Berikut ELKPD-nya. Setelah mengerjakan, anak-anak diharap mengumpulkan tugasnya berupa foto sedang mengerjakan, foto ELKPD-nya. Selanjutnya, untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini, harap anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi berikut ini. Itu sebagai tolak ukur pemahaman kita pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.